Fakta tentang gaji pensiunan tanggal 1 Maret 2026 perlu dibahas dengan tenang dan jelas. Banyak kabar beredar yang menyebut angka besar bahkan sampai 8 juta. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah benar semua pensiunan bisa menerima sampai angka tersebut pada 1 Maret 2026? Untuk menjawabnya, kita harus melihat aturan, sistem, dan cara perhitungan yang sebenarnya. Pembayaran pensiun pada dasarnya dilakukan rutin setiap tanggal 1 setiap bulan. Sistem ini sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi untuk 1 Maret 2026, secara mekanisme normal, pembayaran tetap dijadwalkan seperti biasa. Tidak ada tanda bahwa sistem rutin ini dihentikan. Tidak ada pengumuman bahwa pembayaran akan ditunda secara massal. Jadi dari sisi jadwal Bapak dan Ibu tidak perlu cemas. Tanggal 1 tetap menjadi patokan utama pencairan pensiun bulanan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ramai dibicarakan, yaitu nominal. Banyak pesan berantai menyebut angka hampir 5 juta, bahkan 8 juta. Angka ini tentu membuat hati senang, apalagi jika bertepatan dengan awal Ramadan. Namun kita harus melihat dengan kepala dingin. Apakah angka tersebut berlaku untuk semua pensiunan? Jawabannya tidak. Gaji pensiunan dihitung berdasarkan golongan terakhir saat masih aktif bekerja dan masa kerja yang diakui. Semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa kerja, maka dasar perhitungannya semakin besar. Jadi wajar jika ada pensiunan golongan EV dengan masa kerja panjang menerima angka mendekati 4 sampai hampir 5 juta sebagai gaji pokok. Itu bukan hadiah, itu hasil perhitungan sesuai data. Lalu bagaimana dengan angka R8 juta? Biasanya angka sebesar itu bukan hanya gaji pokok. Angka itu bisa merupakan total penerimaan yang sudah termasuk komponen lain sesuai status penerima. Tidak semua pensiunan memiliki komponen tambahan yang sama. Ada pensiunan sendiri, ada janda, ada duda, ada pensiun anak. Setiap status memiliki dasar perhitungan berbeda. Inilah yang sering membuat salah paham. Ketika satu orang menerima jumlah besar, lalu informasi itu menyebar tanpa penjelasan detail. Orang lain yang golongannya berbeda langsung berharap sama. Padahal sistem pensiun tidak dibagi rata. Sistem ini berbasis data masing-masing individu. Sekarang mari kita bahas apakah ada kenaikan resmi untuk tahun 2026 yang otomatis berlaku pada 1 Maret sampai ada regulasi resmi yang diterbitkan pemerintah. Pembayaran tetap mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Kenaikan tidak bisa terjadi hanya karena isu atau wacana, harus ada dasar hukum yang jelas. Biasanya berbentuk peraturan pemerintah atau keputusan resmi yang diumumkan melalui kanal resmi. Jika ada kebijakan kenaikan, biasanya akan diberitakan secara luas oleh media terpercaya dengan sumber yang jelas. Tidak hanya berupa tangkapan layar atau pesan berantai. Jadi, jika Bapak dan Ibu menerima pesan yang mengatakan pasti naik sekian persen, pada 1 Maret 2026, pertanyaannya sederhana, apakah sudah ada aturan resminya? Jika belum, maka itu belum bisa dijadikan pegangan. Mari kita pahami gambaran umum kisaran gaji pokok. Untuk golongan I biasanya berada di kisaran sekitar 1 jutaan hingga 2 jutaan. Golongan 2 bisa mencapai 2 jutaan hingga 3 jutaan tergantung masa kerja. Golongan terah bisa mencapai R3 jutaan hingga 4 jutaan. Golongan IFI Farm yang tertinggi bisa mendekati 4,9 juta untuk masa kerja panjang. Itu gambaran umum. Gaji pokok belum termasuk komponen lain. Karena itu, jika mendengar angka R8 juta, jangan langsung mengira itu gaji pokok. Kemungkinan itu adalah total dari beberapa komponen bagi kategori tertentu. Dan itu tidak berlaku untuk semua orang. Penting sekali untuk tidak membandingkan tanpa memahami detail. Sekarang kita masuk ke istilah rapel yang sering muncul bersamaan dengan isu kenaikan. Rapel adalah pembayaran selisih yang belum dibayarkan karena penyesuaian berlaku surut. Artinya ada aturan baru yang berlaku sejak tanggal tertentu, tetapi pembayarannya baru dilakukan setelah sistem siap. Selisih antara nominal lama dan nominal baru untuk bulan sebelumnya dibayarkan sebagai rapel. Rapel bukan bonus mendadak, rapel bukan uang kejutan, rapel adalah hak yang tertunda karena proses administrasi. Jika suatu saat ada kenaikan resmi dan berlaku surut, maka kemungkinan rapel bisa muncul. Tetapi sekali lagi, itu hanya terjadi jika ada regulasi resmi. Sekarang mari kita bahas bagaimana kebijakan kenaikan bisa terjadi. Kenaikan gaji pensiunan adalah kebijakan yang menyangkut anggaran negara. Jumlah penerima pensiun sangat besar. Setiap kenaikan 1% saja berdampak pada triliunan rupiah anggaran. Karena itu,
Keputusan seperti ini tidak bisa muncul tiba-tiba, harus melalui proses panjang. Prosesnya dimulai dari perencanaan anggaran dalam APBN. Ada pembahasan antara pemerintah dan DPR, ada perhitungan kemampuan keuangan negara, ada pertimbangan kondisi ekonomi nasional. Setelah itu baru dibuat keputusan dan dituangkan dalam regulasi resmi. Tanpa regulasi tidak ada perubahan nominal. Inilah pentingnya membedakan antara wacana dan keputusan. Wacana bisa muncul kapan saja. Keputusan selalu ditandai dengan aturan resmi. Jadi jangan sampai kita merencanakan pengeluaran berdasarkan wacana yang belum menjadi keputusan. Sekarang mari kita bahas soal hubungan antara kenaikan ASN aktif dan pensiunan. Banyak orang berpikir jika ASN aktif naik maka pensiunan otomatis naik. Padahal tidak selalu begitu. ASN aktif dan pensiunan memang berada dalam satu sistem besar, tetapi mekanisme penyesuaian tidak selalu otomatis sama. Pensiunan memerlukan regulasi penyesuaian tersendiri. Karena itu, jika ada berita tentang kenaikan ASN aktif, jangan langsung menyimpulkan pensiunan pasti naik pada bulan yang sama. Perlu ada aturan khusus yang mengatur penyesuaian pensiun. Tanpa itu, sistem tetap berjalan seperti biasa, guys. Sekarang kita bahas sisi psikologisnya. Mengapa isu kenaikan cepat sekali menyebar? Karena menyentuh rasa aman. Pensiunan hidup dengan penghasilan tetap setiap bulan. Ketika ada kabar kenaikan, harapan langsung muncul. Orang mulai membuat rencana. Ada yang ingin memperbaiki rumah, ada yang ingin membantu cucu, ada yang ingin menambah tabungan. Semua itu wajar. Tetapi rencana sebaiknya dibuat berdasarkan angka yang pasti, bukan angka yang masih berupa kemungkinan. Prinsip sederhana yang perlu dipegang adalah jangan membelanjakan uang yang belum ada. Selama belum ada kepastian resmi, gunakan nominal rutin sebagai dasar perencanaan. Sekarang kita bahas pentingnya data. Pembayaran pensiun melibatkan jutaan rekening. Sistem harus memastikan data benar agar dana tidak salah transfer. Rekening harus aktif, nama harus sesuai. Jika rekening lama sudah ditutup dan tidak dilaporkan, sistem tidak mengenali rekening baru. Akibatnya pembayaran bisa tertahan. Kesalahan satu digit nomor rekening saja bisa membuat dana tidak masuk. Ini bukan untuk menahan hak, tetapi untuk melindungi agar tidak salah kirim. Karena itu pastikan data pribadi selalu diperbarui melalui jalur resmi. Kita juga harus waspada terhadap penipuan. Ketika isu kenaikan dan angka besar ramai, biasanya muncul oknum yang memanfaatkan situasi. Mereka mengaku dari lembaga resmi. Mereka meminta data pribadi, mereka meminta kode OTP dengan alasan verifikasi. Ingat, OTP adalah kunci transaksi. Tidak ada lembaga resmi yang meminta OTP melalui telepon atau pesan pribadi. Jika ada yang meminta kode OTP atau data sensitif, segera hentikan komunikasi. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Keamanan dana jauh lebih penting daripada tergiur janji pencairan cepat. Sekarang kembali ke pertanyaan utama, apakah gaji pensiunan 1 Maret 2026 bisa tembus R8 juta? Jawabannya adalah bisa untuk sebagian kecil penerima dengan golongan tinggi, masa kerja panjang dan komponen lengkap, tetapi tidak berlaku untuk semua pensiunan. Untuk mayoritas nominal tetap sesuai struktur perhitungan masing-masing. Apakah 1 Maret 2026 otomatis ada kenaikan untuk semua? Sampai ada aturan resmi yang menyatakan demikian, sistem tetap berjalan seperti biasa. Jadi jangan terlalu berharap pada angka yang belum memiliki dasar hukum. Menjelang Ramadan, suasana hati biasanya lebih lembut dan penuh harapan. Jangan biarkan isu yang belum pasti mengganggu ketenangan itu. Jika suatu saat benar-benar ada kenaikan resmi, pengumuman akan disampaikan secara jelas. Sampai saat itu tiba pegang yang pasti. Hak pensiun dibayarkan rutin setiap bulan sesuai ketentuan. Nominal fantastis yang beredar tidak berlaku merata. Selalu periksa sumber informasi sebelum percaya. Jangan mudah terpengaruh oleh judul besar tanpa membaca penjelasan lengkap. Ketenangan. Hati jauh lebih berharga daripada kabar yang belum tentu benar. Gunakan penghasilan yang ada dengan bijak. Jika ada tambahan di masa depan, anggap itu sebagai rezeki tambahan. Dengan sikap seperti ini, Bapak dan Ibu tidak akan mudah kecewa. Semoga penjelasan ini membantu meluruskan kabar yang beredar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang cukup. Setiap rupiah yang diterima semoga membawa berkah dan manfaat. Tetap tenang, tetap waspada,
dan selalu cek informasi dari sumber resmi sebelum mengambil keputusan. Yeah.